Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini bismillah kita akan membahas surat Al-Lahab atau disebut juga dengan surat Al-Masad, ya. Yaitu surat yang ke-111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tabb, ya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh Abu Lahab benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya dan juga apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk dalam api neraka yang bergejolak apinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pula akan bawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad. Di leher istrinya ada tali dari sabut yang dipintal, ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi surat ini disebut dengan surat Al-Lahab, ya. Surat Al-Lahab, ya, atau Al-Masad, ya. Al-Masad. Adapun Al-Lahab maksudnya dari firman Allah, sayasla naran dzata lahab, bahwasanya Abu Lahab itu akan masuk dalam neraka Jahannam yang memiliki lahab, yaitu api yang menyala-nyala. Al-Lahab artinya api yang menyala-nyala. Ya. Adapun Al-Masad, ya, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fi jidiha hablum mim masad, yaitu dari Al-Masad maksudnya tali yang dipintal, ya, dari serabut dan semisalnya, itu tali yang dipintal. Dari serabut dan semisalnya. Baik. Adapun sebab turun surat Al-Lahab, ya. Jadi Nabi SAW ketika disuruh berdakwah, ya, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu, maka Nabi SAW kemudian berdiri di Jabal Sofa, ya. Jabal Sofa yang kita sering kalau umrah naik di Jabal Sofa tersebut, ada Sofa, ada Marwah. Kemudian Nabi SAW memanggil orang-orang Quraisy, ya Bani Fihir, ya Bani Ghalib, ya. Nabi SAW panggil orang-orang Quraisy seluruhnya, ya, semua, sampai Nabi berkata ya Sobaha, ya, Nabi panggil. Ini menunjukkan ada sesuatu yang bahaya sehingga Nabi harus naik ke bukit kemudian teriak dengan suara yang keras. Orang semua kumpul waktu itu penasaran. Orang semua kumpul penasaran, ya. Sampai orang yang tidak bisa hadir akan mengirim perwakilannya. Ada apa sih Muhammad ini? Tidak pernah Muhammad melakukan demikian. Apalagi Muhammad terkenal sebagai orang yang amin. Maka berkumpullah semua orang di bukit tersebut. Maka setelah mereka berkumpul, di antara yang berkumpul adalah pamannya Abu Lahab, paman Nabi SAW. Maka Nabi bertanya, bagaimana menurut kalian kalau aku kabarkan bahwasanya di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang? Apa kalian membenarkan aku? Akuntu musaddiqi, apa kalian akan membenarkan aku kalau aku kabarkan di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang? Kata mereka, tentu ya Muhammad. Ma jarrabna alaika kadhiba. Kami tidak pernah menemukan engkau berdusta meskipun sekalipun, tidak pernah. Ma jarrabna alaika illa sidqa. Yang kami dapati engkau selalu jujur. Mereka ngakui. Ini mukaddimah yang Nabi kabarkan kepada mereka. Seandainya saya kabarkan ada musuh dari belakang, kalian membenarkan aku semua serentak? Ya. Kau tidak pernah berdusta, sama sekali enggak pernah. Dan kau selalu jujur. Setelah mereka mengakui kejujuran Nabi di hadapan al-mala', di hadapan khalayak semua, maka kemudian Nabi berkata, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sungguhnya aku ingatkan kepada kalian di hadapan kalian ada azab yang pedih, yaitu kalau kalian tidak beriman kepada
Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat dan yang lainnya. Maka ketika mendengar Nabi memperingatkan tentang adab yang pedih tentang hari akhirat, dan kita tahu orang musyrikin tidak membenarkan hari akhirat, maka mereka pun marah, dan yang pertama kali marah adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Maka dia berkata, "Tabban laka ya Muhammad." Celaka engkau wahai Muhammad. "Tabban laka sa'iral yaum." Celaka engkau sepenuh hari. "Ali hadza jama'tana." Apakah gara-gara ini saja kau kumpulkan kami? Kirain ada apa, ternyata hanya mengabarkan akan ada hari depan, hari akhirat, ada adab yang pedih. Abu Lahab ngamuk. Ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tabbat yada Abi Lahab wa tabb." Ya, celaka kedua tangan Abu Lahab. Ya. Allah turunkan firman-Nya, ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Kemudian ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Ya. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada. Tabbat artinya celaka, ya. Tabbat, celaka. Apa yang celaka? Yada ini maksudnya kedua tangan. Kedua tangan. Abu Lahab. Abu Lahab wa tabb, dan celakalah dia. Dan celakalah dia. Baik. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab ini adalah paman Nabi, ya. Abu Lahab ini adalah paman Nabi, ya. Nabi SAW memiliki banyak paman, ya. Yang semuanya anak-anak Abdul Muttalib, karena kakek Nabi namanya Abdul Muttalib. Tetapi ketika Nabi SAW berdakwah, paman Nabi tinggal 4, ya. Paman Nabi tinggal 4, ya. Paman-paman Nabi ketika Nabi berdakwah tinggal 4. Tinggal 4 orang. Ya, antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Abu Lahab. Kemudian Abu Talib. Ini semua paman-paman Nabi SAW. Adapun Hamzah, maka beliau yang lebih dahulu masuk Islam. Masuk Islam dan wafat ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud. Adapun Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia menjelaskan Islamnya belakangan, ya. Belakangan sekitar kalau tidak salah sekitar tahun 7 atau 8 Hijriyah. Meskipun ada riwayat yang mengatakan dia sudah masuk Islam sebelumnya, namun dia menyembunyikan Islamnya. Oleh karenanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib dalam perang Badar dia dalam barisan kaum musyrikin dan dia ditawan oleh Nabi SAW. Adapun Abu Talib tidak masuk Islam, musyrik, tetapi membela Nabi SAW. Musyrik, tapi bela Nabi SAW. Dan Nabi sangat sayang kepadanya, ya. Dan dia wafat kira-kira kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah. Sebelum hijrah, yaitu sekitar tahun 10 kenabian, karena Nabi berhijrah tahun ke-13 kenabian. Adapun Abu Lahab, ini musuh
bebuyutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu membututi Nabi, ya. Selalu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejak awal dakwah, ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang sahih, Rasulullah SAW kalau berdakwah kemudian beliau pergi ke pasar-pasar, di pasar Dzil Majas, kemudian Rasulullah SAW berdakwah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia sekalian, ucapkan la ilaha illallah kalian akan beruntung. Ketika Nabi berdakwah, di belakang ada orang ngikutin dia, ya, ngikutin dia, kemudian wajahnya putih, pipinya merah-merah, itu maksudnya Abu Lahab, orangnya tampan. Kemudian dia punya 2 kepang, ya, kemudian dia melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lempar Nabi sampai Nabi kakinya berdarah, kemudian urqubaihi, yaitu tumitnya berdarah, dilempar oleh pamannya Abu Lahab, dan Nabi terus berdakwah. Kemudian Abu Lahab berkata, jangan dengar ini sobi. Sobi, apa itu sobi? Sobi adalah orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya, ya. Jangan dengar si sobi ini orang keluar dari tradisi nenek moyang kita, jangan dengar dia. Ada sebagian orang tanya, itu siapa? Itu pemuda berdakwah, terus di belakangnya siapa? Depan itu namanya Muhammad, belakang itu adalah pamannya Abu Lahab yang melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Lahab ini, ya, dia ini sekeluarga semua memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita jelaskan. Tetapi Abu Lahab wafatnya kapan? Dia wafat, ya, pada 2 Hijriyah, setelah perang Badar. Setelah perang Badar, ya, terkena penyakit adasah, penyakit, ya. Penyakit adasah itu seperti semacam penyakit taun, luka sekujur tubuh, menimbulkan bau yang busuk, ya. Ketika itu kemudian anak-anaknya, ya, membiarkan dia dalam rumahnya, tidak dimandikan karena mereka takut ketularan. Akhirnya mereka mandikan pun dari jauh, dilempar-lempar air, kemudian mereka buang di ujung kota Mekah, kemudian lemparnya ditutupi dengan pasir dan batu karena takut ketularan dengan penyakit Abu Lahab, ya. Ini Abu Lahab, ya. Taib. Adapun Al-Abbas meninggal dunia setelah Rasulullah meninggal, beliau masih hidup, ya. Hamzah meninggal pada perang Uhud, itu tahun 3 Hijriah. Tahun 3 Hijriah. Taib. Kita lanjutkan. Tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab itu, Abu Lahab, namanya siapa? Abu Lahab namanya adalah Abdul Uzza, ya. Namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza, hambanya si Uzza, ya, Abdul Uzza, ya. Tapi Allah tidak menyebut namanya, ya, karena namanya ini menunjukkan penyembahan terhadap Al-Uzza. Al-Uzza berhala. Ini nama Al-Uzza, berhala. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Al-Uzza ini berhala dalam bentuk pepohonan yang dirangkai kemudian disembah, yang nanti pohon-pohon tersebut akan ditebang oleh Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid menebang pohon-pohon tersebut setelah Fatu Makkah. Tapi dia adalah berhala yang dibanggakan oleh orang-orang musyrikin, ya. Oleh karenanya mereka bangga dengan berhala tersebut sampai mereka menamakan anak-anak mereka, Abdul Muttalib menamakan anaknya Abdul Uzza. Ya, Abu Lahab ini namanya aslinya Abdul Uzza. Tapi Allah tidak menyebut Abdul Uzza, Allah tidak mengatakan celaka tangan Abdul Uzza. Kenapa? Karena nama tersebut buruk, enggak mungkin diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, beda dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun namanya tidak menunjukkan, Fir'aun artinya raja, tidak menunjukkan makna yang buruk, ya, Fir'aun. Tapi kalau Abdul Uzza maka buruk. Oleh karenanya Allah hanya menyebutkan kunyahnya Abu Lahab. Abu Lahab. Kenapa disebut Abu Lahab? Lahab itu artinya seperti nyala api. Tadi saya katakan Abu Lahab adalah orang yang tampan, ya. Abu Lahab, Lahab itu artinya nyala api, ya. Sehingga mereka mengatakan Abu Lahab itu disebut Abu Lahab karena dia wajahnya tampan, putih, ada rona-rona merah di wajahnya, maka disebut dengan Abu Lahab. Ini pendapat sebagian ulama, dan ada yang mengingkari, mereka mengatakan tidak. Abu Lahab itu dinamakan Abu Lahab karena maksudnya akan masuk dalam api neraka Jahannam, ya. Tetapi wallahu alam bisawab, itu pendapat tadi mengatakan disebut Abu Lahab karena putihnya wajahnya dan ada rona-rona merah di wajahnya seorang yang tampan, dan dia memang cocok disebut Abu Lahab karena dia akan masuk dalam neraka Jahannam yang ada Zatul Lahab, itu ada nyala apinya. Tabbat yada. Kenapa disebut kedua tangannya celaka?
Kenapa kedua tangannya celaka? Sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya Abu Lahab ketika mengingkari Nabi SAW, dia mengatakan, dia tunjuk dengan kedua tangannya, Muhammad, Muhammad. Oleh karenanya Allah mengatakan, tabbat yada, celaka kedua tangan Abu Lahab. Mungkin dia dari bawah, Muhammad, padahal ponakannya sendiri, celaka engkau, wahai celaka engkau. Angkat-angkat kedua tangannya. Maka Allah mengatakan, celaka kedua tangan Abu Lahab. Kemudian watabba, dia juga celaka. Watabba Abu Lahab. Kedua tangannya celaka dan dia juga celaka. Ada yang mengatakan Allah menekankan bahwasanya benar-benar dia celaka sampai Allah sebut celakanya 2 kali. Kedua tangannya celaka dan dia juga sendiri apa? Celaka. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Hartanya tidak bisa menolongnya dan ya, tidak bisa menolongnya hartanya. Tidak bisa menolongnya apa? Maluhu artinya hartanya. Wa ma kasab itu apa yang dia usahakan, apa yang dia usahakan. Jadi Abu Lahab ini dia orang kaya ya. Oleh karena disebutkan dalam perang Badar, ketika perang Badar dia tidak ikut perang Badar, tapi ada orang punya utang sama dia, tidak bisa bayar utang, maka Abu Lahab mengatakan, "Sudah, kamu tidak usah bayar utang saya, kamu gantikan saja ikut perang Badar." Namun dia tidak ikut perang Badar. Kenapa? Duitnya banyak sampai orang punya utang sama dia. Tetapi pada hari kiamat kelak harta dia tidak bermanfaat. Di dunia harta tidak bermanfaat, ketika Allah kasih dia sakit menular sampai dia tewas, hartanya tidak bermanfaat. Bahkan bukan cuma hartanya tidak bermanfaat, Allah mengatakan wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Apa maksudnya? Pekerjaannya kah atau apakah? Sebenarnya Allah mengatakan yang dimaksud dengan wa ma kasab yaitu adalah anaknya. Anaknya yaitu Utaibah ya. Utaibah bin Abi Lahab ya. Dalam hadis, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang terbaik yang kalian makan adalah dari hasil kerja sendiri. Yang terbaik yang kalian makan adalah hasil usaha kalian sendiri, hasil usaha kalian. Dan wa inna auladakum, dan anak-anak kalian termasuk hasil usaha kalian. Oleh karenanya seorang boleh makan dari hasil anaknya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik. Kata Nabi kepada seorang, engkau itu dan hartamu milik bapakmu. Dari sini para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan apa yang dia usahakan adalah anaknya. Apa maksudnya di sini yang dia usahakan? Maksudnya anaknya tidak bermanfaat, yaitu anaknya. Namanya Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab tidak bisa menolong bapaknya sama sekali. Padahal dia terkenal orang hebat ya, dari Bani Hashim. Ini sepupunya Nabi, Utaibah. Utaibah ini sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Utaibah ini orang yang sering mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau dia mau pergi ingin berdagang di negeri Syam, sebelum pergi dia mampir dulu kepada Muhammad, kemudian maki-maki, Muhammad ente gini maki-maki. Kerjanya demikian, maki-maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia sepupu dia sendiri. Sampai satu hari dia maki-maki Nabi sebelum pergi berdagang ke negeri Syam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sallit alaihi kalbak. Ya Allah, kirimkanlah untuk dia binatang buasmu ya. Subhanallah. Ketika dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dia ketakutan. Utaibah tahu Rasulullah orang soleh. Rasulullah adalah orang yang amanah, dia tahu. Ya. Maka ketika Nabi berdoa, Allahumma sallit alaihi min kalbik, ya Allah kirimkanlah binatang buas kepadanya, maka dia ketakutan, dia pergi meninggalkan Mekah berdagang ke negeri Syam, dia ketakutan. Teman-temannya berkata, "Ada apa engkau?" "Saya ketakutan dengan doanya Muhammad." "Jangan khawatir, kita akan membela engkau." Setiap dia mampir, semua teman-temannya mengelilingi dia, setiap mampir. Khawatir
benar-benar doanya Muhammad dikabulkan. Setiap mampir dia dikelilingi oleh teman-teman. Sampai satu saat dia mampir, teman-temannya mengelilingi dia untuk menjaga dia. Tiba-tiba datang singa, kemudian masuk di sela teman-teman semua kabur, diambillah Utaibah bin Abi Lahab, kemudian dibunuh oleh singa tersebut, ya. Ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sayasla naron dzata lahab. Abu Lahab akan masuk, ya. Abu Lahab akan masuk neraka yang memiliki api yang bergejolak. Nah, perhatikan, sayasla naron dzata lahab. Abu Lahab, kata Allah vonis di sini Allah vonis Abu Lahab masuk neraka. Ya, ayat ini menunjukkan Allah memvonis Abu Lahab pasti masuk neraka. Ya. Allah vonis. Dan subhanallah, ini di awal dakwah langsung Allah vonis Abu Lahab masuk neraka. Kenapa? Karena dia kurang ajar, ya. Dia ini paman Nabi, harusnya dia bangga. Ponakannya berdakwah, harusnya dia bangga. Harusnya dia sayang sama ponakannya. Anak saudaranya. Abdullah saudaranya punya anak Muhammad, harusnya dia bangga. Ini malah dia musuhi. Dan dia seperti menutup matanya dari kebenaran yang sangat jelas. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW adalah Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Tiba-tiba dia mengatakan Muhammad pendusta, tiba-tiba dia mengatakan bahwasanya Muhammad keluar dari tradisi nenek moyangnya. Rasulullah SAW adalah Al-Amin. Ya. Sebagaimana saya sebutkan dalam buku tafsir saya, sampai-sampai karena amanahnya Nabi SAW, orang-orang Quraisy mereka kalau menitip barang-barang berharga, mereka titipkan kepada siapa? Kepada orang yang mereka yakin amanah. Mereka titip barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Itu sebelum Nabi menjadi Nabi. Ketika Nabi memproklamirkan dirinya sebagai seorang Nabi, mereka masih titip barang-barang mereka. Siang hari mereka maki-maki Nabi, pendusta. Malam hari mereka titip barang sama Nabi. Luar biasa. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Bagaimana mereka, ya, fa innahum la yukadzibunak. Mereka sungguh tidak mendustakan engkau. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tapi mereka orang-orang zalim mengingkari ayat-ayat kami. Sebenarnya mereka tahu Rasulullah benar. Hati mereka mengakui Rasulullah SAW benar. Mereka ngomong pendusta, tapi sebenarnya hati mereka tidak terima hal tersebut. Buktinya apa? Barang-barang berharga mereka titip sama Nabi SAW. Saking amanahnya Nabi, ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, Nabi tidak bawa lari itu barang-barang. Bahkan Nabi SAW nugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang amanah tersebut selama 3 hari. Baru Ali boleh nyusul ke Madinah. Bayangkan betapa amanahnya Nabi. Ya, padahal kalau mungkin posisi kita di posisi Nabi, ada orang titip emas macam-macam, kemudian kita mau dibunuh sama mereka, mending kita bawa lari emasnya. Tetapi Rasulullah SAW tidak demikian. Rasulullah SAW amanah harus dikembalikan. Rasulullah ada Al-Amin, terpercaya Al-Amin. Dan ini masyhur di kalangan mereka. Demikian juga ketika Rasulullah SAW sekitar 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, tahun 35, ketika Rasulullah umurnya 35 tahun, ketika itu orang Quraisy ribut membangun Ka'bah. Mereka sudah bangun barang-barang, kemudian mereka berselisih siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Sampai mereka berselisih berhari-hari, sampai mereka hendak bunuh-bunuhan di antara mereka karena mereka tahu yang meletakkan Hajar Aswad adalah kabilah yang mulia. Sampai akhirnya ada seorang tua di antara mereka berkata, sudah daripada kalian ribut, jadikanlah orang yang pertama kali masuk dari pintu Ka'bah, dari pintu Masjidil Haram, ya, dia yang jadi hakim dari Babu Sofa. Akhirnya mereka nunggu, ternyata yang datang pertama kali Muhammad SAW. Langsung mereka mengatakan, Ja'anal Amin. Telah datang kepada kita Al-Amin, orang yang terpercaya. Radhina bil Amin, kita ridho dengan keputusan orang yang terpercaya. Mereka ngakui Rasulullah Al-Amin. Itu 5 tahun sebelum Nabi memproklamirkan dirinya sebagai seorang Nabi. Dan pamannya pun tahu Abu Lahab. Namun ketika Nabi berdakwah, yang pertama kali membangkang adalah Abu Lahab. Maka Allah mengatakan, sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk dalam neraka yang memiliki api yang bergejolak. Selesai. Dia divonis masuk neraka. Subhanallah. Abu Lahab, kata para ulama, ini mukjizat Al-Quran.
Ya, seandainya Abu Lahab nanti masuk Islam, ya berarti Al-Quran salah dong. Ini kan berita. Allah kabarkan dia akan masuk neraka. Tahu-tahu Abu Lahab masuk Islam, selesai. Berarti Al-Quran berdusta. Abu Lahab kalau ingin mendustakan Al-Quran mudah. Dia pura-pura masuk Islam, selesai. Al-Quran batal. Tetapi subhanallah, ini terjadi. Abu Lahab didakwahi. Terus tidak. Padahal ini awal-awal Islam. Nabi berdakwah. Ya mungkin tahun keempat Nabi berdakwah. Masih ada 6 tahun setelah itu, masih tahun keempat berarti masih ada 9 tahun Nabi berdakwah dan dia belum beriman juga. Padahal kalau dia mendustakan Nabi tinggal beriman. Kalau kita katakan Nabi berdakwah jahriyah setelah 3 tahun, Nabi berdakwah sirriyah 3 tahun. Ya. Setelah tahun keempat sampai tahun ke-13 Hijriah Nabi berdakwah terang-terangan. Berarti ada 10-an tahun. 10-an tahun Nabi di Mekah dakwai pamannya Abu Lahab tidak mau beriman. Kenapa Allah sudah vonis dia masuk neraka jahanam? Kemudian setelah Nabi pindah ke Madinah, tahun pertama, tahun kedua, perang Badar, dia pun tidak beriman sampai dia meninggal dalam kondisi terkena penyakit menular. Berarti setelah turun ayat ini, berarti dia masih hidup sekitar 10-12 tahun lagi. Tetapi dia tidak beriman sama sekali. Inilah Abu Lahab, ya. Dan subhanallah, sampai ada seorang, saya diceritakan oleh seorang syekh guru saya, sampai ada seorang masuk Islam gara-gara ayat ini. Dia merenungkan, subhanallah. Ini mukjizat bagaimana Tuhan Rabbul Alamin memvonis Abu Lahab masuk neraka. Seandainya kalau dia masuk Islam kan buyar semuanya. Tapi Abu Lahab tidak masuk Islam dan Abu Lahab juga tidak pura-pura masuk Islam dan membuktikan vonis Allah bahwasanya dia akan mati dalam kondisi kafir. Ya. Padahal banyak orang-orang Quraisy yang lain yang masuk Islam, yang bos-bos penjahat, contohnya seperti Amr bin As, contohnya Khalid bin Walid, bos-bos gembong orang Quraisy dulu. Contohnya Abu Sufyan banyak, Ikrimah bin Abi Jahal, Sofwan bin Umayyah, tokoh-tokoh gembong-gembong orang-orang Quraisy yang akhirnya masuk Islam. Abu Lahab tidak masuk Islam dan meninggal dalam kondisi masuk neraka. Taib. Kemudian kata Allah, wa imra'atuhu, istrinya Abu Lahab. Istrinya ini konon namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil. Ini tantenya Nabi, kalau kita bahasa kita tantenya Nabi karena istri pamannya. Ya, hammalatal hatab, memikul kayu bakar. Ini istrinya ini juga suka maki-maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, suka maki-maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara ejekannya dia mikul kayu bakar, ya. Apa maksudnya mikul kayu bakar sini? Ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya? Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya 3 pendapat, ya. Ini adalah kinayah. Ini kinayah menunjukkan istrinya provokator, ya. Provokator, ya. Ingin membuat orang benci kepada Rasulullah, ya. Menjadikan orang-orang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang ke orang-orang menyalakan api. Jadi ibarat bawa kayu bakar itu maksudnya untuk menyalakan api agar orang-orang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kerjaannya siapa namanya? Istrinya Ummu Jamil. Pendapat yang kedua, ini pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua, maksud dari dia bawa kayu bakar, artinya apa? Dia sengaja memikul kayu-kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Jadi saking jengkelnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia ini mengumpulkan kayu bakar, dia pikul, kemudian dia bawa, kemudian dia letakkan di jalan yang akan dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita break sebentar, ada azan, nanti insyaallah kita lanjutkan sebentar lagi.
Taib para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi maksud dari hammalatal hatab, memikul kayu bakar, ada 3 pendapat. Pendapat pertama, maksudnya menunjukkan istrinya Abu Lahab ini provokator, ya, suka menggembar-gemborkan fitnah, menyalakan api fitnah dengan kayu bakar yang dia bawa. Ini adalah kinayah, kiasan. Dia sering menyalakan api fitnah untuk memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua, dia sengaja memikul kayu-kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan yang dilalui Rasulullah SAW. Ingin mengganggu Rasulullah SAW secara fisik. Dan ini menunjukkan busuknya hatinya istrinya Abu Lahab, ya. Istrinya Abu Lahab. Sampai dia padahal wanita syarifah, dia padahal wanita yang memiliki nasab yang tinggi. Tapi gara-gara kejengkelannya kepada Rasulullah, sampai dia sendiri nekat bawa kayu bakar, kayu bakar atau kayu-kayu berduri untuk diletakkan di jalan dilalui oleh Nabi. Ya, begitu kejamnya dia, ya. Jadi ini sebenarnya dia menghinakan dirinya dengan melakukan demikian. Kemudian pendapat yang ketiga, ya. Pendapat yang ketiga, ya. Maksudnya, ya. Maksudnya istrinya ikut membawa kayu bakar di neraka untuk membakar suaminya Abu Lahab. Ini pendapat juga. Bahwasanya di hari kiamat kelak di akhirat istrinya masuk neraka dan juga ikut membakar, menyalakan api untuk suaminya Abu Lahab. Dan ini adalah suatu siksaan yang sangat menimbulkan penderitaan bagi Abu Lahab. Kenapa istri yang dia cintai selama ini, yang kerjasama dalam memusuhi dakwah Nabi SAW, ternyata di hari kiamat ikut membakar, menyalakan api buat sang suami Abu Lahab. Ya, kata Allah, fi jidiha hablum mim masad, yaitu di lehernya ada tali yang terbuat dari serabut. Ya, ini tali yang dipintal. Ya. Di lehernya ada tali yang dipintal. Ya, tadi tali tersebut. Ini juga ada pendapat, ya, ada yang mengatakan bahwasanya ini 2 pendapat, ya. Ada yang mengatakan itulah tali yang digunakan untuk memikul kayu. Dia bawa tali sambil dia pikulkan, dia bawa gendong. Jadi tali tersebut dia gendongkan termasuk di lehernya, kemudian dia bawa. Ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya adalah ia bersedekah, ya, dengan kalung emasnya dalam rangka menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dibalas dengan kalung api neraka yang menyala-nyala. Jadi katakan ini pendapat pertama, pendapat kedua, ya. Adalah kalung yang dia sumbangkan, kemudian Allah ganti dengan api neraka pada hari kiamat kelak. Ini semua menunjukkan, ya. Ini semua menunjukkan, ya, keluarga Abu Lahab, ya, keluarga brengsek, ya. Brengsek, ya. Ya. Bapak, suami, istri, anak, semuanya kurang ajar. Semuanya masuk neraka.
Kemudian di antara faedah yang kita ambil dari kisah ini banyak, di antaranya faedah bahwa nasab itu tidak bermanfaat jika tidak beriman. Kata Nabi SAW, man batta'a bihi nasabuhu, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Ya, kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Artinya, barang siapa yang amalnya lambat, maka ia tidak akan dipercepat oleh oleh nasabnya. Ya, lihatlah siapa yang ragukan bahwasanya Abu Lahab adalah Bani Hashim. Kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia masuk Islam, dia Ahlul Bait. Seandainya dia masuk Islam, dia Ahlul Bait, karena Ahlul Bait semuanya Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim. Semua anak Bani Hashim semuanya Ahlul Bait kalau mereka masuk Islam. Oleh karenanya paman Nabi Al-Abbas, ini Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas ini juga dari Ahlul Bait. Saya punya kawan waktu saya di Saudi, dia juga kuliah, dia dari Ahlul Bait tapi keturunan Al-Abbas, bukan dari jalurnya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, tapi dari jalurnya siapa? Al-Abbas, ya. Maksud saya Abu Lahab ini nasabnya tinggi, tetapi apa yang dilakukan membuat nasabnya tidak bermanfaat. Kata seorang penyair, waqad rafa'al Islamu Salman al-Farisi, waqad wada'al kufru an-nasiba Abu Lahabin. Sungguh Islam telah mengangkat seorang dari Persia yang tidak punya nasab apapun, maksudnya tidak punya kedudukan, bukan orang Arab, Salman Persia, tetapi karena dia beriman, Islam mengangkat dia. Sebaliknya Abu Lahab yang an-nasib, yang memiliki nasab yang sangat tinggi dari Bani Hashim, tapi dia jatuh gara-gara kekufuran. Oleh karenanya seorang tidak boleh mengandalkan nasab yang dia miliki. Oleh karenanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengingatkan sebagian orang-orang yang memiliki garis keturunan sampai kepada Rasulullah SAW agar mereka bertakwa kepada Allah, ya, agar mereka meneruskan ajaran leluhur mereka Rasulullah SAW, ya, dan mereka tidak boleh ujub dengan garis keturunan yang mereka miliki, karena nasab tidak akan menyelamatkan mereka, ya. Karena ada di antara sebagian mereka tentunya yang salah paham, sampai ada yang mengatakan di antara mereka bahwasanya namanya kita dari emas, mau dimasukkan ke comberan pun tetap emas. Artinya kita ini nasabnya nasab emas. Kita bilang tidak demikian, ya. Tidak demikian, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin salini mimma lima syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad, ya, mintalah kepadaku harta yang kau sukai. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau sama sekali. Jika seorang Ahlul Bait beriman kepada Allah, maka sungguh luar biasa. Dia mendapatkan kemuliaan amal dan dia mendapatkan kemuliaan nasab. Bagaimana tidak, dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika dia tidak beriman, atau dia kemudian ugal-ugalan, atau kemudian dia ternyata membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka nasabnya tidak akan membuat dia menyelamatkan dia, ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, dan jangan berharap dengan nasabnya. Lihatlah semua orang-orang Quraisy, mereka adalah keturunan Ismail. Seluruh orang-orang Quraisy keturunan Ismail bin Ibrahim. Tetapi mereka sebagai keturunan Nabi tidak bermanfaat. Ya, ada Abu Jahal keturunan Nabi Ismail, ya, Abu Lahab juga keturunan Nabi Ismail, ya. Orang-orang Quraisy semua yang meninggal dalam kondisi kafir, mereka juga keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim, keturunan Ismail bin Ibrahim, tapi tidak bermanfaat. Sama, orang-orang Yahudi semuanya keturunan Nabi Yakub bin Ishak. Bukankah Yakub bin Ishak bin Ibrahim? Keturunan Yakub 12 orang. Dari 12 anak ini semuanya keturunan Bani Israel. Tapi apakah semua orang Bani Israel
baik? Kita bilang jawab tidak. Meskipun mereka keturunan Nabi, kebanyakan mereka brengsek sekarang ini. Bahkan mereka termasuk orang-orang paling brengsek di zaman sekarang ini. Maka seorang jika diberikan kemuliaan nasab keturunan Rasulullah SAW, maka itu suatu hal yang sangat membahagiakan dirinya. Ini suatu kemuliaan. Tapi dia harus dengan kemuliaan tersebut dia harus menambahkan nur di atas nur, yaitu cahaya di atas cahaya, cahaya amal solehnya disertai dengan cahaya nasabnya yang mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini berkaitan dengan surat Al-Lahab.